Film ini menceritakan perjalanan sekelompok orang yang bekerja sebagai penarik bangkai kapal. Murphy sebagai kapten, dia mempunyai 4 orang kru, Greer, Dodge, Mander, dan Moran. Hari itu, Murphy yang krunya berhasil menarik bangkai kapal dan merayakan keberhasilan mereka. Lalu seorang pemuda bernama Jack Sperryman mendatangi mereka dan mengatakan bahwa dia adalah pilot patroli Kutub Utara. Tak sengaja menemukan kapal hanyut di Selat Bering. Jack menawarkan kerjasama pada kelompok Murphy untuk menemukan kapal tersebut. Negosiasi pun terjadi. Setelah semua kru setuju, kesimpulan diambil. Bagian Jack 10%, tapi Jack ikut di kapal Murphy. Semua setuju, mereka pun berangkat untuk mencari kapal tersebut. Setelah berhari-hari berlayar di laut, Santos menemukan sesuatu di radar. Dia langsung memanggil Murphy. Setelah Murphy memeriksa, ternyata benda di radar memang sebuah kapal. Kapal yang sangat besar. Antonia Graja, yang dilaporkan hilang tanggal 22 Mei 1962 di lepas pantai Labrador. 4 orang, Murphy, Dodge, Mander, dan Moran, menaiki kapal Graja. Mereka memasuki ruangan demi ruangan di kapal tersebut. Lalu, Mander menemukan jam dinding yang masih berdetak. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan pintu anjungan. Pintu terbuka, Mander berinisiatif memimpin jalan. Beberapa langkah, Mander menginjak lantai yang rapuh. Untungnya, Moran berhasil menangkap Mander dan menariknya kembali ke atas. Namun, saat Moran menangkap Mander, dia melihat ada seorang anak kecil di bawah sedang memperhatikan mereka. Kelompok Murphy akhirnya sampai di ruang kemudi. Dan ternyata, semua peralatan di ruangan itu telah rusak. Lalu, Dodge menemukan jam digital yang masih berfungsi di sana. Mereka bingung karena di tahun 1962 belum ada jam digital. Murphy lalu menyimpulkan bahwa mereka bukan orang pertama yang menemukan kapal tersebut. Karena terlalu capek, semua orang akhirnya kembali ke kapal Arctic Warrior. Esok harinya, setelah Moran, Dodge, dan Mander menyelam dan memeriksa lambung kapal, semua orang berkumpul untuk membahas robekan yang mereka temukan di lambung kapal dan mencari cara untuk menambal robekan tersebut. Karena kalau robekan tersebut tidak ditambal, mereka hanya punya waktu 3 hari sebelum kapal Antonia Graja tenggelam. Setelah memutuskan caranya, mereka semua kembali naik ke atas kapal Graja. Hanya menyisakan Santos yang ditugaskan memperbaiki mesin kanan yang rusak. 6 orang dibagi menjadi 3 tim dengan tugas masing-masing. Murphy bersama Greer, Dodge bersama Mander, Moran bersama Jack. Moran lalu masuk ke sebuah ruangan yang di sana terlihat ada kolam renang. Anehnya, dalam kolam renang ada banyak peluru menembus dinding kolam renang tersebut. Seperti pernah terjadi baku tembak di sana. Murphy dan Greer menemukan kabin kapten kapal Graja, sedangkan Greer pergi sendiri ke ruangan lain. Moran yang penasaran memasuki kolam renang dan menemukan selongsong peluru berserakan di dalam. Merasa takut, Moran bergegas meninggalkan kolam. Saat dia menaiki tangga, entah dari mana, sosok anak kecil muncul di atas tangga, membuat Moran kaget dan terjatuh. Moran bangun perlahan dan keluar dari kolam renang dibantu oleh Jack. Murphy di kabin kapten menemukan pisau cukur di toilet dengan darah yang masih merah. Selanjutnya, Murphy menemukan sebotol anggur yang sudah dituang ke dalam gelas. Murphy perlahan mendekati ingin minum anggur tersebut. Tiba-tiba bayangan pria tua muncul di cermin membuat Murphy kaget. Dodge dan Mander sampai di ruang mesin. Namun ruang mesin tersebut banjir, dipenuhi dengan air. Di ruangan lain, Greer berjalan sendiri. Di saat yang sama, Greer dan kelompok Dodge mendengar suara wanita bernyanyi di radio mereka. Greer yang penasaran mencari asal suara tersebut. Sampailah dia di ruangan pesta. Greer mendekati sebuah piano dan menemukan sebilah rokok yang masih menyala dengan noda lipstik di batang rokok tersebut. Karena merasa aneh, Greer bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Dan terlihat di sana, di sudut ruangan, wanita berbaju merah sedang merokok. Dia adalah hantu Francisca yang tewas di awal film. Moran dan Jack sampai di ruangan pencucian baju. Lalu mereka menemukan pintu masuk ke Palka. Saat Moran membukanya,
Air menghantam dan ada banyak mayat di sana. Maureen mencoba menghubungi Murphy, tapi tidak ada jawaban, dan pintu tempat mereka masuk terkunci sendiri. Maureen dan Jack sampai di ruang kargo. Di sana ada bangkai mobil Jaguar X150. Namun, Maureen melihat sesuatu bergerak di ruangan tersebut. Karena penasaran, Maureen mendekatinya. Maureen yang takut tikus mundur sambil berteriak. Hanya Jack yang terus menatap kotak kayu tersebut sambil tertawa. Dan ternyata, kotak kayu itu berisi emas batangan. Maureen bergegas mencari Murphy untuk memberitahukan penemuan emas tersebut. Tiba-tiba, di jalan terdengar seseorang memanggil namanya dari arah dapur. Maureen dan Jack memeriksa ruangan dapur. Maureen terus lanjut perlahan memasuki ruang pendingin. Dan ternyata, Maureen diprank oleh Dodge dan Mander. Setelah semua orang berkumpul di ruang kargo, Murphy sebagai kapten mendapat kehormatan membuka peti berisi emas tersebut. Anehnya, di sini Jack terus tertawa dengan ekspresi aneh seperti mengejek, dan semua orang tidak menyadarinya. Semua orang bahagia dan tertawa bersama. Setelah lama merundingkan, satu kesimpulan diambil. Kalau emas itu adalah emas curian. Semua orang mengambil suara, tinggalkan kapal dan ambil emasnya. Mereka lalu melakukan persiapan untuk mengangkut emas tersebut. Saat Murphy memerintahkan Greer menghidupkan mesin, hantu anak kecil tersebut muncul memperingatkan Maureen untuk tidak menyalakan mesin. Namun sebelum hantu anak kecil mendekati Maureen, sesuatu mendorongnya pergi dan kapal Arctic Warrior meledak, dan Santos tewas di ruang mesin. Ternyata, sebelum mesin dinyalakan, makhluk tak kasat mata membuka tabung gas hingga udara di ruangan mesin dipenuhi gas. Ketika mesin dinyalakan, percikan api meledak. Semua orang akhirnya terdampar di kapal Antonia Geraja. Hanya dua cara untuk mereka bisa selamat. Menunggu orang lain untuk menemukan kapal Antonia Geraja dan menyelamatkan mereka, atau mereka menemukan sebuah pulau untuk mendapatkan makanan agar bisa bertahan hidup. Karena kapal Geraja hanya memiliki 2 hari lagi mengapung di lautan, kalau mereka tidak menambal sobekan di lambung kapal. Malam itu, Murphy pergi ke kabin kapten. Dodge dan Mander pergi ke dapur dan menemukan banyak makanan kaleng. Sedangkan Maureen pergi ke kamar hantu anak kecil bernama Katie. Greer pergi ke ruang pesta dan duduk di meja piano ditemani sebuah tol anggur. Sedangkan Jack tak tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada scene yang memperlihatkan keberadaan Jack. Di dapur, Mander membuka makanan kaleng dan mencicipinya. Anehnya, makanan kaleng berumur 40 tahun tersebut masih terasa enak di mulut mereka. Melihat itu, Dodge juga ikut makan. Sambil tertawa, mereka berdua terus makan. Tiba-tiba, makanan kaleng yang mereka makan semua berubah menjadi belatung. Maureen sampai di kamar Katie. Layaknya kamar seorang anak kecil, di sana terdapat banyak boneka. Juga ada banyak lukisan tangan menempel di pintu lemari. Di ruang pesta, Greer telah menghabiskan anggurnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu menyala sendiri. Dan semua benda bergerak. Serpihan kursi, meja, dan semua yang ada di ruangan itu kembali seperti semula. Di kabin kapten, Murphy dibangunkan dengan botol anggur bergerak sendiri. Dan entah dari mana, seorang pria tua muncul di depannya. Inilah hantu kapten kapal Antonia Geraja. Maureen menemukan kalung di kerangka Katie. Setelah Maureen mengambil kalung tersebut, hantu Katie muncul dan menyapa Maureen. Ketika Maureen hendak menyerahkan kalung ke tangan Katie, saat itulah Maureen menyadari bahwa Katie benar-benar hantu. Di ruang pesta, hantu Francisca merayu Greer. Sebenarnya Greer menyadari bahwa Francisca adalah hantu. Namun karena dia terlalu mabuk dan nafsunya menguasai dirinya, dan juga hantu Francisca membuka pakaiannya, sehingga gunung kembar dan hutan belantara terpampang di depannya. Karena nafsu sudah memuncak, logika dikesampingkan. Saat Greer ingin memeluk hantu Francisca, Greer jatuh dan tewas seketika. Di ruang kapten, hantu tua menyerahkan sebuah catatan pada Murphy. Di sana ada foto kapal Lorelei yang telah lama hilang, juga ada foto peti emas. Ternyata emas di kapal Geraja dulunya bekas muatan kapal Lorelei. Penyelamatan kapal Lorelei pada tanggal 19 Mei 1962.
Dan 2 hari setelahnya, kapal Graza juga menghilang pada tanggal 22 Mei 1962. Jadi, kapal Antonia Graza menghilang setelah menyelamatkan kapal Lorelei dan memuat muatan emas yang ada di dalam kapal Lorelei tersebut. Hantu tua menyerahkan foto satu orang yang selamat di kapal Lorelei. Melihat foto tersebut, Kapten Murphy kaget dan tidak mempercayai apa yang dia lihat. Sedangkan Moren mendengarkan cerita Katie. Katie mengatakan kalau kapal Graza adalah kapal pengumpul roh. Ketika semua roh terkumpul mencukupi, mereka akan dikirim ke suatu tempat. Namun sebelum Katie mengatakan tempat tersebut, sesuatu terjadi padanya. Sebelum Katie menghilang, dia sempat memperingatkan Moren untuk segera pergi dari kapal selagi bisa. Murphy yang sudah mengetahui tentang kapal hantu Graza bergegas mencari Moren untuk pergi bersama meninggalkan kapal tersebut. Namun, Murphy bertemu hantu Santos. Mendengar suara Murphy, Moren menghampirinya. Akan tetapi, hantu Santos merasuki Moren, sehingga yang dilihat Murphy bukan Moren, melainkan hantu Santos. Senter di tangan Moren berubah menjadi pisau. Merasa terancam, Murphy menyerang Moren. Hingga terjadi perkelahian antara Moren dan Murphy yang telah dipengaruhi oleh ilusi. Hingga Jack datang dan menyerang Murphy sampai pingsan. Akhirnya, Moren dan Jack bertemu Dot dan Mander. Lalu Murphy dimasukkan ke dalam tabung kaca karena mereka takut saat Murphy sudah sadar akan menyerang orang lain lagi. 4 orang melanjutkan memperbaiki lambung kapal. Setelah lambung sobek berhasil ditambal, air dipompa keluar. Mander menjaga mesin pompa air dan Moren pergi mencari Gurer. Dan Jack kembali hilang. Semua orang tidak menyadarinya. Di lorong jalan, Moren kembali melihat hantu Katie. Dia lalu mendekatinya. Ternyata di sana ada Gurer yang sudah tewas tertancap di atas lift. Katie lalu menyentuh bahu Moren dan membawanya ke masa lalu. Melihat semua kejadian pembantaian di kapal tersebut, semua penumpang kapal diracun dan dibunuh. Dilakukan sekelompok orang bersenjata api. Juga terjadi pembantaian massal di kolam renang, tempat di mana sebelumnya Moren menemukan peluru dan selongsongnya berhamburan. Kelompok itu pergi ke ruang kargo tempat emas disimpan. Dan sekali lagi mereka saling bunuh memperebutkan emas tersebut. Juga melibatkan Francisca. Dia membunuh kelompok terakhir yang selamat. Dan sosok terakhir yang muncul menggunakan setelan jas mendatangi Francisca. Pada akhirnya, Francisca juga dikorbankan dan diberi tanda di telapak tangannya. Dan ternyata, orang terakhir yang selamat dari kapal Lorelei adalah Jack Perryman. Orang yang mengajak kelompok Moren pergi ke kapal tersebut. Setelah melihat semuanya, Moren teringat Murphy yang dimasukkan ke dalam tabung kaca karena saran Jack. Dia bergegas mendatangi Murphy untuk menyelamatkannya. Tetapi semua telah terlambat. Tabung itu telah terisi air dan Murphy tenggelam di dalamnya. Mander yang menemukan pompa air berhenti mengalir karena tersumbat sesuatu. Dia terjun ke dalam air untuk memeriksa selang pengisap air tersebut. Namun naas bagi Mander, mesin tiba-tiba berputar dan menggilas Mander. Moren yang sudah mengetahui identitas Jack bergegas mendatangi Dot di ruang kemudi. Tiba-tiba Jack muncul, sehingga Moren tidak sempat memberitahu Dodge tentang identitas Jack sebenarnya. Setelah menyerahkan senjata pada Dodge dan mengatakan agar mereka terus bersama dan jangan meninggalkan ruangan kemudi, Moren kemudian pergi mencari Mander ke ruang mesin. Namun Mander telah menghilang. Di ruang kemudi, Jack bersikeras pergi menyusul Moren, namun dihentikan oleh Dodge. Akan tetapi, Jack dengan keras terus memaksa untuk meninggalkan ruangan tersebut. Akhirnya, Dot menembak Jack. Jack tewas, namun setelah beberapa saat, Jack hidup kembali. Di ruang mesin, Moren memasang alat peledak untuk menenggelamkan kapal hantu tersebut. Dot datang dengan noda darah di bajunya dan mengatakan bahwa dia telah menembak mati Jack. Moren hanya menjawab, jangan begitu yakin. Namun saat Moren ingin menekan alat peledak, Dot menghentikannya dengan berbagai macam alasan. Kemudian Moren mulai sadar bahwa orang di depannya bukan Dot. Benar saja itu adalah Jack yang menyamar. Jack lalu mengakui semua tentang dirinya. Dia adalah sang pengumpul, mengumpulkan jiwa orang-orang di kapal tersebut hingga target terpenuhi. Dia akan membawa semua jiwa tersebut kepada tuannya. Kemudian Jack menawarkan kesepakatan pada Moren. Biarkan kapal hantu Graza tetap mengapung di lautan dan Moren bisa selamat. Namun Moren menolak. Saat pelatuk akan dipencet,
Moren jatuh ke dalam air. Dan terjadi pertarungan di air. Kemudian Moren mengambil panah air dan menusuk kaki Jack. Moren lalu berdiri mengarahkan panah kepada Jack. Di sini Moren mengetahui bahwa menembak Jack tidak ada gunanya karena Jack bukan manusia. Jadi dia menargetkan tombol peledak dan kapal hantu Antonia Graja meledak. Saat Moren mencari jalan keluar, hantu Katie muncul dan membimbingnya keluar. Saat itu juga, semua jiwa yang terperangkap di kapal hantu lepas. Mereka semua bebas. Setelah beberapa hari terombang-ambing di lautan, Moren diselamatkan oleh kapal yang lewat. Sesaat setelah Moren dimasukkan ke dalam ambulan, dia melihat peti emas diangkut dari kapal dan Jack Sperryman juga di sana. Kemudian, film pun berakhir. Dan ternyata, Jack Sperryman menipu kelompok Murphy untuk datang ke kapal Antonia Graja. Jack memanfaatkan mereka untuk menambal kapal yang bocor agar kapal itu tidak tenggelam. Dan sekaligus mengumpulkan jiwa kelompok Murphy. Namun, Moren adalah jiwa suci. Jadi, Jack tidak bisa menandainya. Sama dengan Katie. Meskipun Katie menjadi hantu, dia tidak bisa ditandai oleh Jack. Jadi itulah kenapa Katie masih bebas berbicara pada Moren dan menceritakan semua tentang kapal tersebut. Dan pada akhirnya hanya Moren sendiri yang selamat. Sedangkan Jack Sperryman kembali mencari korban baru. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Semoga video ini bisa mengisi waktu luang kalian di sela-sela kesibukan yang kalian lakukan. Hanya sekedar dukungan. Sudi kiranya kalian subscribe agar kedepannya saya makin semangat lagi untuk upload video di channel ini. Tetap semangat menjalani kehidupan kalian dan syukuri.